Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di antara efek dari seorang YouTuber adalah bisa menjadi terkenal. Nah, keterkenalan ini bisa membawa efek positif dan bisa membawa efek negatif tentunya. Ketenaran apabila dikejar akan bisa melunturkan niat awal kita, akan mengkontaminasi keikhlasan kita. Menjadi seorang YouTuber, apabila ketenaran itu yang menjadi fokus tujuan atau fokus usaha, maka bisa jadi seseorang itu demi untuk terkenal menghalalkan segala cara. Dalam pepatah Arab mengatakan bul ala zamzam fatu'raf. Kencingilah air zam-zam maka engkau akan terkenal. Kalau hanya terkenal tujuannya, maka tentunya sangat mudah. Mengencingi air zam-zam pasti akan langsung terkenal sedunia. Terkenal songongnya, terkenal sablengnya. Bahkan mungkin akan dihukum yang berat oleh pemerintah Arab Saudi dan dihujat oleh seluruh umat Islam atau umat manusia. Terkenal. Tetapi apa enaknya terkenal yang dalam arti konotasi destruktif, negatif. Bikin sesuatu yang nyeleneh, bikin sesuatu yang tidak patut, ya persetan dengan kepatutan atau norma, yang penting terkenal. Misalnya konten-konten yang bukan saja tidak bermanfaat tetapi sangat mencederai norma-norma atau apapun lah. Misalnya kalau yang akhwat atau yang perempuan itu bermodal kecantikannya, bermodal kemolekan tubuhnya dengan pakaian yang sedemikian mengundang perhatian khalayak, ya yang senang ya senang, yang tidak senang menghujat, intinya akan menjadi pusat perhatian. Itu diantara jalan pintas untuk mencapai keterkenalan di dalam apapun, juga termasuk di dalam menjadi seorang YouTuber. Nah, ketenaran semacam itulah bisa jadi akan mendatangkan sangat banyak viewers, subscriber. Tetapi apa gunanya? Terkenal tetapi tidak konstruktif yang positif. Kita istiqomah atau kita teguh di dalam batasan-batasan itu pun bisa terkenal. Bisa terkenal. Tidak harus kita membuat yang nyeleneh-nyeleneh. Tidak harus kita membuat sesuatu yang asal berbeda. Nah, kelurusan niat, keistiqomahan di dalam membuat konten yang baik. Baik dalam arti tidak ada sesuatu norma apapun yang dilanggar. Kadang-kadang kita mengunggah sebuah tutorial resep atau menerangkan manfaat suatu buah misalnya. Itu sangat bermanfaat asalkan dari sumber-sumber yang memang betul-betul valid, referensi yang memiliki kompetensi ilmiah. Kita sering mendapati misalkan untuk menghitamkan rambut, menghilangkan uban dalam waktu sekejap, tapi ternyata hanya hoax semata, hanya asalkan menarik, tetapi apabila dipraktekkan itu tidak berbuah hasil. Ada yang membuat seolah-olah penemuan ilmiah, air di dalam galon kemudian disalurkan, kemudian disedot lagi, jadi ada semacam pompa air yang tanpa listrik misalkan, padahal itu hanya rekayasa. Atau energi listrik yang dihasilkan dari berapa busi dan magnet kemudian dihubungkan dengan kumparan dan lain sebagainya, tetapi sesungguhnya penyalanya itu secara diam-diam disalurkan kabel listrik. Nah, ini konten yang asal menarik dan asal orang melihat itu wah, tetapi kalau dipraktekkan tidak benar. Yang fatal adalah misalkan tentang konsumsi obat atau jamu yang padahal tidak berdasarkan uji klinis yang benar, seolah-olah kalau dengan jahe, dengan laos, dengan ini dan itu dengan cara yang sangat mudah, kalau diminum bisa menyembuhkan diabetes misalnya. Tapi ternyata dipraktekkan orang tidak sembuh, tapi justru malah ngedrop, malah jadi lebih sakit. Hal-hal semacam inilah termasuk dalam bagian bul ala zamzam fatu'raf.
Kencingi air zam-zam maka engkau akan terkenal. Berbuatlah yang nyeleneh, berbuatlah yang beda, yang aneh, yang gila dalam tanda kutip, dan pasti nanti akan terkenal. Sama seperti itu. Nah, dalam konten video YouTube yang kita bikin, kita tetap berpatokan pada garis-garis yang sudah kita urai dari awal. Atur niat, kemudian bikin video atau konten yang akan benar-benar menghasilkan manfaat bagi orang lain, bukan menjerumuskan. Dari situ kita pegang, kita istiqomah, kita konsisten dengan konten yang seperti itu, apapun bentuknya. Mau resep, mau kata-kata mutiara, mau bikin uji coba ilmiah, dan lain sebagainya, monggo. Yang penting tetap dalam koridor kelurusan niat dan ketulusan pembuatan video itu tadi itu, agar bermanfaat bagi orang lain. Kalau sekiranya kita ragu-ragu ini apakah nanti konsumsi ini akan semakin baik bagi orang, kalau masih ragu-ragu mending jangan, ketimbang nanti menjerumuskan orang. Hal-hal yang kita konsisten di dalam kelurusan niat dan ketulusan di dalam kita bekerja membuat produksi, membuat video, itu akan mengundang keterkenalan kita. Terkenal tidak hanya di bumi, tapi terkenal juga di langit. Inilah keterkenalan yang kita upayakan sebagai seorang YouTuber yang baik, yang soleh, yang solihah, yang semua perbuatannya, semua aktivitasnya nanti akan menjadi nilai ibadah dan menghasilkan pahala. Kalaupun terkenal lantaran menjadi seorang YouTuber, monggo-monggo saja. Ya, asal keterkenalan itu di dalam hal yang positif, sehingga bukan hanya terkenal di kalangan penduduk bumi, tapi juga terkenal di kalangan penduduk langit. Ini kesuksesan yang sejati, keterkenalan yang paripurna. Alhasil penghasilannya nanti pun juga akan melebihi penghasilan para penduduk bumi, penghasilan yang bernilai ukhrawi, bernilai samawi, langit. Selamat menjadi seorang YouTuber yang terkenal dan siap dalam keterkenalan yang positif, yang konstruktif, dan siap terkenal di bumi dan juga siap terkenal di langit, insyaallah. Barakallahu fikum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.